Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang yang beriman, menikah sholat berjamaah, sholat subuh, yang mana sholat subuh berjamaah itu perkara yang berat buat orang-orang munafik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya ingin membawakan tema seperti hawonya, yaitu adem ayem tentrem gitu. Dan ini harus menjadi satu keadaan dari seorang yang beriman, yaitu ketika kita berharap menemukan kebahagiaan di dunia ini yang biasa kita sebagai orang Jawa mengistilahkan atau menyebutnya dengan adem ayem tentrem. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi SAW, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Jadi asas dari adem ayem itu karena dada atau hati itu digawe jembar sama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang Allah jamin kejembaran hatinya itu adalah orang-orang yang beriman. Pramila ketika Nabi Muhammad SAW dipilih untuk menjadi orang yang memimpin orang-orang yang beriman, maka Allah menyegaskan bahasanya alam nasrah laka sadrak, bukankah dodomu wis tak gawe jembar. Jadi jembare hati, jembare dodo niku satu hal yang harus ada pada seorang yang beriman. Artinya jangan sampai kemudian kita mengaku beriman tapi kemudian tidak bisa noto hati sehingga kemudian ngerasa hidup itu kok kayak sempit gitu. Karena Allah sudah tegaskan kalau orang itu punya iman harusnya tidak seperti itu kondisinya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pun ketika disuruh untuk berdakwah kepada Fir'aun, beliau kemudian berdoa, Rabbi shrah li sadri, ya Allah mang jembarke dodo kula, wa yassir li amri, dan mang gambilaken urusan kula. Sehingga jembarnya dodo ini itu harus ada pada diri kita, dan memang sejak para nabi pun juga dimintakan hal tersebut. Kemudian Allah tegaskan bahwasanya orang beriman itu dodone harus jembar dalam firman-Nya Quran surat Az-Zumar ayat 22, afaman sarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurim min rabbih. Maka apakah orang-orang yang dijembar ya dodonnya, bukakan hatinya untuk menerima agama ini, lalu ia mendapatkan cahaya Tuhannya. Ini penegasan Allah kalau orang itu mau menerima hidayah, dia mendapatkan cahaya, dodone jembar, hatine longgar gitu kan. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Apa terus padha karo wong-wong sing ora trimo karo Islam, enggak mau mendengarkan dakwah, enggak mau melihat Quran, enggak mau kemudian melihat bagaimana Islam menata kehidupan sehingga hatinya jadi keras. Jadi Allah sudah membedakan antara orang yang mau menerima hidayah itu dapat cahaya dodone jembar, sama satu lagi orang-orang yang kemudian enggak mau terima hidayah, hatinya keras, sumpek. Kalau udah hatinya keras itu sumpek. Ulaika fi dhalalim mubin, dan mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Dan orang yang hati keras ini bahkan bisa digambarkan itu rumahnya nempel masjid, sehari 5 kali dengar adzan berkumandang, rongkaruan gelem mangkat. Padahal rumahnya nempel masjid, dan itu banyak kayak gitu. Bahkan kayak kasus di Hulu itu kan tanah OO itu sak kulone niku dibangunkan rumah sama pemerintah desa, omahe renek wisine niku nek toyan apa toyo gede napa cilik
ikutan masjid, adus rujukan ya masjid, tapi mboten sholat. Jadi luar biasa. Di masjid niku mboten nggih sholat tapi nggih beol niku, kali nggih pipis. Ya itu karena nggak jembar hatinya itu, nggak jembar pikirannya, nggak mau nerima hidayah. Bahkan ada yang bocah sing wis ra diurusi karo wong tuane niku sampai terus kowe nang masjid tugasnya mengadan kok dikai duit ya ora gelem. Pilih ten ngomahe niku dundang-dundung ra cetha. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Piai-piai yang Allah pengen gawe atine dodone niku jembar, maka Allah mudahkan untuk mendapat hidayah Islam. Jadi benar-benar ciri dari orang yang hatinya jembar itu ya gampang mangkatan masjid, sholat itu ciri itu. Termasuk mendengarkan tausiah, mendengarkan mau'izatul hasanah itu juga ciri. Karena ada orang-orang yang niku wau nek ngrungokke dangdutan betah berjam-jam tapi begitu ngrungokke murotal itu 5 menit wis geger gitu. Kupinge enten sing nyumpeli gitu. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Tapi orang-orang yang kemudian Allah inginkan sesat, nah ini atos-atos, maka Allah jadikan dodone niku sempit, harajan, bahkan sempitnya niku nyesek gitu. Kemudian ka'annama yas'adu fis sama niku kayak piai atau makhluk yang kemudian dibawa ke langit. Di langit niku pun boten enten atau kadar oksigennya itu rendah sekali sehingga sampai ra iso ambekan. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah menimpakan kehinaan, siksaan kepada orang-orang yang enggak beriman. Aku kurang tahu Mas menek langit itu. Nggih, gambele kados waktu berapa tahun yang lalu enten Covid niku. Biaya yang kena Covid itu wah ambekan itu luar biasa, perkara mahal nih ambekan itu. Sampai untuk bisa ambekan sampai harus didorong ngangge alat. Namanya napa? Napa? Alatnya niku lho, ya oksigen tapi alatnya kan enten niku. Apa niku namanya? Supen lho. Ya. Kemudian orang-orang yang berjalan di atas koridor, berjalan di atas relnya, berjalan di atas jalannya, itulah orang-orang yang kemudian Allah jamin gak akan susah hidupnya, gak akan ruwet hidupnya. Nah inilah yang disebut dengan ayem, adem ayem. Dalam firman-Nya Quran surat Toha Allah mengatakan famanittaba'a huda wa tawar mawon enten. Nggih, ngapunten nggih. Famanittaba'a huda fala yadillu wa la yasqa. Sapa wong sing ngetutke hidayah, mau mendengarkan mau'idhah hasanah, mau mempelajari apa itu isi Al-Qur'an dan Sunnah sampai dia akhirnya mendapatkan hidayah, yaitu ittaba'a huda, ngikuti petunjuk. Nah petunjuk itu dasarnya Al-Quran kali Sunnah. Fala yadillu, gak akan sesat, wala yasqa, uripnya, hidupnya, hari-harinya gak akan susah senajan rantidi. Jadi kadang orang tuh selalu mengkaitkan bahagia itu nak didik kathah. Boten, banyak orang didik akeh ya stres ya enten ya. Sampai niku mantan gubernur Papua niku ngentek kredit 500 miliar tinggi judi ten Las Vegas ya. Ya stres juga kan, akhirnya karena stres akhirnya malah mati gitu kan, baru-baru stres. Jadi pas jaring dicekel KPK bukan stres, main judi terus 500 miliar Pak, 0,5 triliun entek, judinya buatan ten perapatan waktu Las Vegas gitu kan, mangkat ten Amerika judi. Begitu cekel KPK, nganggo seragam rompi oranye, stres, umet mati malah ten Jakarta. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang beriman Allah jamin ketika mau mengikuti hidayah dikasih hidup yang tidak akan menyusahkan. Senajan dicoba ya, tapi kemudian dia akan bertahan di atas keimanan walaupun di atas cobaan juga. Dan sampai Allah tegaskan bahwasanya orang beriman kalau kemudian benar-benar cobaan itu kayak menghimpit hidupnya sampai benar-benar kayak itu paling susah dhewe sak donya. Allah sampai pertanyakan innal ladzina natawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim
Sungguhnya orang-orang yang diwakilkan malaikat dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri. Jadi dicoba tapi kok kemudian nggak mau mencari jalan keluar. Dia menikmati aja masalah itu. Gampangane gerah ning mboten golek obat gitu kan. Sampai akhirnya sedo atau kemudian dia sudah mati-matian mempertahankan akidah di tengene tanggane orang yang tidak seakidah ngajak murtad, dan tapi kok kemudian nggak mencari jalan agar tambah tenang hidupnya, agar tambah jembar, longgar pikirannya, maka Allah pertanyakan qalu kunna mustad'afina fil ard, ketika mereka akhirnya tertimpa musibah itu kemudian meninggal, dan mereka meninggal kemudian mengatakan kami itu dulu di dunia ini wong lemah, orang-orang yang terhimpit masalah, orang-orang yang dicoba oleh kiri kanan, bahkan sampai akhirnya kami mati ini loh gitu kan. Qalu, kemudian dikatakan kepada mereka, alam takun ardullah wasi'ah fatuhajiru fiha. Apakah panjenengan enggak melihat kalau bumi Allah itu luas, lajeng kenapa kok ya tetap berkutat dalam masalah itu? Kenapa kok enggak kemudian berhijrah mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tambah jembar lagi? Gampangnya ngeten, pokoknya enten masalah niku genah enten solusi nih. Karena orang hidup itu pasti akan bertemu kalau nggak masalah solusi, kalau nggak lapar ya kenyang, kalau nggak sedih ya bahagia, kalau nggak anyel ya seneng, kalau nggak nangis ya guyu bersetu minggu dan seterusnya gitu. Maka itu hidup. Kalau panjenengan pengen enak kabeh, ora enek nangis, ora enek luwe, ora enek mumet, ora enek ruwet, nah itu nanti di surga. Tapi nek tesih ten donya niku urusane ngoten niku. Makanya Allah mempertanyakan nih, ketika kamu ngaku beriman tapi kok kemudian nggak mau keluar dari masalah dinikmati baik gitu kan, kok yura kemudian dicarikan solusi, maka Allah pertanyakan alam takun ardullah wasi'ah fatuhajiru fiha. Gampangnya ngeten, gerah gitu kan, wah terus dinikmati gitu kan, sampai tele-tele gitu. Maka Allah pertanyakan apa jenengan mboten ngertos ten niku enten dokter. Lah loroku macam-macam, lah niku enten dokter penyakit dalam. Lah loroku ya jantung, lah enten penyakit jantung. Enten penyakit napa mawon enten, sampai ngapunten dokter spesialis urusan ambeien men enten gitu kan. Bedah digestif niku kan urusan ambeien gitu kan. Sampai enten dokter ngoten niku. Nggih. Maka semua masalah pada hakikatnya ada solusinya. Wong nggih niku untuk ketemu solusinya. Nah, Allah tegaskan fasalu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada ahlinya agar kemudian pas niku solusine. Kula seminggu yang lalu ketemu kalih piyai pengurus satu masjid niku. Cerita-cerita ngalor ngidul ngetan kula terus tak ke rumah tangga nih. Ternyata rumah tangga ruwet banget itu kan. Ketemu seminggu yang lalu. Niku kula pikir terus bendina niku. Iki jane masalah ning ndi nek opo. Karena saya yakin Allah tuh udah janji kalau orang itu beriman dikei jalan keluar. Dan masalah itu pasti gampang kok nyelesai gini. Akhirnya tadi malam kalau ketemu kali biaya ini terus kalau kata Mas, saya masalahmu ini gitu kan, koyone aku ngerti jawabannya, beri kontak ini gitu, kalau jelas kayak ini kan masalah rumah tangga gitu, jadi buatan kalau detail gitu, kalau jelas kayak ini, detail banget kalau jelas kayak, terus solusinya gitu Mas, terus menurut tadi, ya nek jenengan percaya, karena kasus ini ya terjadi di keluarga kono kae, kampung, taman, gitu. Nah, oh ngoten. Ya wis, ayo. Gelem mbok lakoni ora siji-siji alon-alon gitu kan. Nggih, bismillah. Ngoten. Karena saya yakin ketika kita itu beriman, kita kemudian menjalani syariat Islam dengan penuh keimanan, Allah tuh akan mendatangkan solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Cuman makhraja ini jalan keluar ini, nah itu terkadang itu datangnya itu harus dari orang-orang tertentu. Nah, pentingnya fasalu ahla dzikri, bertanya pada orang yang paham ini loh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya orang-orang yang tidak mau mendekat kepada Allah, tidak mau gampangannya ning masjid, tidak mau kemudian bermajelis ilmu, Allah katakan waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Dan orang-orang yang tidak mau mendekat kepada hidayah, mendekat kepada masjid, mendekat kepada zikir kepada Allah, majelis ilmu, maka akan kami beri kehidupan yang sempit. Kelanjutan ayatnya, wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Terus mengketen akhirat dibangkitke dalam kondisi matanya buta. Kemudian dia pun bertanya,
Qala lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Duh Gusti Allah, kok sakmenika kula dipun gugah saking kuburan dalam posisi buta, buta, padahal nek biyen kula ten jedaki melek mata kula mboten nganggo kacamata malahan gitu kan. Kok sakniki wuta gitu kan. Kata Allah, karena kamu melupakan aku gitu. Ning masjid wegah, kon salat wegah gitu kan. Padahal tangga masjid, nang masjid mung beol tok gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke intinya, yaitu bagaimana kemudian agar hidup itu adem, ayem, tentrem. Nah, ini ada 4 fase atau 4 cara. Nah, maka 4 inilah yang harusnya kita lakukan agar kemudian hidup ini ku adem, ayem, tentrem. Nah, mungkin nek tutukane nek wong Jawa napa Gembah Ripah Loh Jinahwi iki tentrem kerta raharja nata basta 5 ambruk 9 gitu. Yang pertama, bertauhid. Ini pondasi. Jadi ibarat jenengan mau bangun rumah niku enten pondasine niku tauhid niku pondasi kehidupan seorang muslim, wajib. Allah tegaskan orang-orang yang bertauhid hidupnya akan ayem, akan tentrem sebagaimana firman-Nya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang kemudian menyatakan diri beriman, lajeng iman ini mboten dicampur aduk ngangge kesirikan. Bener-bener namung madhep mantep marang Gusti, duwe jimat saiki di gua, duwe pesugihan pelaris dicopot. Sampai ten medsos niku enten mbah-mbah niku ajeng sedo gerah mboten mantun-mantun. Niku ndelalah nggih putune napa putrane niku lurus akidah insyaallah. Itu ngundang ustaz tolong dicabut, ternyata ten mriki niki diplotot wonten metu niku dome niku. Susuke. Masih ada ustaz di tangan, golek meneh liyane. Maka orang-orang yang terlibat dalam kesyirikan seperti itu, dia nggak akan bisa menemui husnul khotimah, suul khotimah. Dan ketika itu dibawa mati, dosanya nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha." Allah nggak akan ampuni dosa selain syirik, tapi Allah ampuni dosa. Allah nggak akan ampuni dosa syirik, tapi Allah ampuni dosa selain syirik. Allah bisa ampuni dosanya para pemabuk, para penjudi, bisa dan sangat mudah. Tapi begitu dosa kesyirikan yang dibawa mati, nggak ada jalan. Pramila yang punya jimat segala macam dibuang aja. Kalau jenengan nggak berani kasih saya, nanti tak musnahkan gitu. Sampai ada suatu keluarga besar itu cekelannya itu bentuknya tombak. Jadi nek sing nyekel niku sedo tombak iso mabur pindah ini sinten kemawon sing digoleki dari kalangan keturunannya. Niku cerita niku sampai ten kula gitu. Ning kula nggih dereng nate ndelok tombake mabur gitu. Nek anggaplah itu benar gitu kan, ya itu bagian dari kesyirikan. Di sini dikatakan ulaika lahumul amnu. Wong-wong sing bertauhid akan mendapatkan keamanan. Keamanan ini kan ayem niku, napa tentrem. Jadi aman, dijamin, tenang hidupnya. Sebaliknya, orang-orang yang berbuat kesyirikan niku dijamin dalam kondisi hati yang rumit. Hunafa alillahi ghairu musyrikin nabi. Orang-orang yang ikhlas kepada Allah itu tidak pernah menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa may yusyrik billah, sapa wong sing kemudian menyekutukan Allah ai tidak melakukan ketauhidan, faka annama harra minas sama fatahtafuhu at-thair. Dia orang kayak orang yang dibawa ke langit terus ditibake dari langit baru disamber manuk au tahwi bihrih baru disebul meneh ngangge angin dadi munting-munting ten langit menika fi makanin syahik sampai ke tempat yang jauh mencelate aduh banget itu kan. Padahal harusnya ada jalan-jalan itu jalan hidayah siratal mustaqim itu yang kita jalani. Tapi kemudian orang-orang musyrik ini mencari jalan seperti itu. Pramila jenengan kan dapati wonge awake gede keker gitu kan. Ning nganggo jimat, nggo nangkal supaya mungkin nek padu menangan gitu kan. Jimatnya keri, dia akan merasa menjadi orang paling lemah sedunia. Padahal awake gede keker. Nanti ada orang yang kemudian, mohon maaf, jane rupane nggih mboten elek, ayu, ganteng gitu kan. Tapi dia enggak percaya diri dengan karunia Allah. Akhirnya napa? Nyari pengasihan ben ndang entuk jodoh sing piye-piye gitu kan. Nek cah-cah perapatan niku, Bang Jo niku ra pede kalih raine niku, kalih mukanya niku mboten pede, akhirnya ditato. Jangan biyen natone ten tangan, ten dondo, saniki ten rai, enten malah sing ten moto gitu.
kuping terus moto iku ya Allah bayangi lorone dak kaya ngopo. Wong kelilipan men ngoten niku moto dicoblos kayak tintangan ireng rupane ya Allah. Benar-benar luar biasa mengerikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama tauhid nggih. Nah, kemudian yang kedua salat. Nah, salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimis shalah." Wahai Bilal, ayo dirikan salat. Maksudnya adano, ngene wae pun rawaya adan pun rampung adan nggih komato. Arihna biha. Kita beristirahat dari penatnya dunia dengan salat. Adem. Orang-orang yang beriman yang ngerti benar sholat itu adalah satu keadaan yang paling utama, maka harus bar sholat niku adem awake, atine adem, pikirnya adem gitu. Kondisinya itu nyenengke pokoknya bar sholat. Maka zaman dulu ada ulama yang kemudian dia harus diamputasi kakinya. Zaman dulu mboten enten anestesi, spesialis anestesi mboten enten itu. Itu tabibnya itu bingung arep amputasi. Piye seh diamputasi gitu kan. Niki sukune jenengan pun mboten sae kedah dibucal timbang mungkin dodro ten pundi-pundi. Oh Mas, ya wis aku pasrah. Tak salat yo, pas salat ketoken gitu. Salat itu. Pas salat diketok gitu. Ya mboten nangis, mboten bengok gitu. Kita kecoblos paku bengok-bengok gitu kan. Niki pas salat. Berarti apa ya? Aku kan nyoba ngoten Mas. Mboten. Maksud saya gitu loh. Kalau kita bar salat kok yo jek tetep sumpek bar salat kok ya jek tetep ampek dodone ngadepi donya. Berarti enten sesuatu nih dengan salat kita. Berarti kurang khusyuk. Berarti kita harus belajar bagaimana salat khusyuk. Salah satu cara salat khusyuk itu jenengan juga harus paham apa yang jenengan baca. Jadi paling boten jenengan nggih niku ngapalke atau kemudian membaca tafsirnya surat Al-Fatihah. Biar tahu sehari 17 kali jane jenengan niku ngendikan napa to? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki ping 17 sedinten. Niku nek wajib tok niku jenengan tambahi tahajud taruh duha rawatib niku langkung lebih dari 17. Cobi niku dipahami. Jadi iki artine apa to? Aku ngomong apa to? Ngomong apa kamu to? Nggih. Arihna bis shalah. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasannya waju'ilat qurrata ainin fis shalah, dan telah dijadikan penghibur hatiku, kebahagiaanku pada saat sholat. Ini Nabi niku nek sholat niku bahagia, mesam-mesem. Nah, nek misal panjenengan ngapunten, Allahu Akbar, adzan meneh. Jadi kita harus bertanya nih ya. Hati kita ini pripun nih, adzan kudune seneng kok malah susah gelisah. Niku nomor kalih nggih, tauhid salat. Nah, nomor 3, berzikir. Berzikir niki dalam makna yang paling simpel nggih menika wiritan. Piyambakan mawon mboten usah ngumpul bareng gede-gede ngoten mboten usah. Piyambakan mawon astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Dan ini bebas jenengan lakukan dimanapun kapanpun. Kalih goreng tempe entuk, kalih sepedaan, ingkang remen sepedaan, itu napa-napa. Timbang mungkin sepedaan jajar telu ngobrol kiwa tengen ra ndelok ngarep malah nabrak mobil parkir gitu kan. Mendingan napa jendrek-jendrek setunggal-setunggal tapi kalih wiritan astagfirullah. Mungkin nek dalane munggah Allahu Akbar, Allah dalane njojok subhanallah. Wonten nek pit-pitan. Napa kalih nawau masak nyangsal, kalih ngepel omah nyangsal. Nek gadah kesenengan napa istilahnya nonton iwak napa nonton pemandangan, kalau makan iwak nek misal enten open-open ten dalem niku kalih wiritan astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah. Bebas, enggak harus di masjid juga. Tapi nggih jangan ten kamar mandi nggih. Nanti kalau masuk kamar mandi atau WC ampun, pokoknya di luar itu. Ajeng tilem nika subhanallah. Pokoknya bebas. Niku makna yang paling simpel. Makna yang lebih dari itu adalah semua kegiatan yang mengingatkan kita bahwasanya kita itu hamba Allah. Wabil khusus majelis ilmu. Nah, ini kita termasuk zikir kepada Allah. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tentrem, kanti jalaran ngiling-ngiling Gusti Allah, ingat Gusti Allah. Makanya saya selalu katakan, sampaikan, majelis ilmu terbaik itu adalah majelis ilmu yang ketika jenengan keluar dari majelis ilmu, jenengan niku tambah ngerti sakjane urip niku nopo gitu. Urip niku bagian dari titipan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita diminta untuk menghamba kepada Allah selama hidup, untuk nanti kemudian kita akan panen di akhirat. Pramila ad-dunya darul amal wala jaza. Tentunya niki papan panggenan dingge ngamal mboten enten piwalesan. Tegese piwalesane niku ganjarane mengke. Wal akhirah, dan akhirah darul jaza wal amal. Kalau sudah meninggal ten mriku niku papan panggenan nggih mendapatkan balasan tapi mboten saged ngamal melih. Pramila orang-orang yang sudah masuk di alam barzah itu sebagian besarnya bahkan mayoritasnya nyesal, bahkan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Wahai Allah, kalau boleh saya pulang sebentar, tak dadi wong soleh, tak sedekah apa yang kemudian terlewat zaman masih hidup. Makanya berzikir ini harusnya menghasilkan hati yang tenang. Termasuk orang-orang yang emosi, marah, ngamuk, muncak, napa mawon istilahnya, itu diperintahkan untuk berzikir dengan zikir khusus sehingga menika napa? Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena pada saat emosi itu setan ngepeti, sak pole, sak banteri sampai akhirnya bulat-bulat gendine, maka kalau enggak direm dengan ta'awud, setane ra dikon lunga, maka dia akan terus memperturutkan emosinya, kemudian akan melakukan hal-hal yang sebagaimana panjenengan temoni dan berita-berita ini, pembunuhan, penganiayaan, kemudian pembegalan dan seterusnya harus dilawan. Kemudian orang-orang yang jauh dari zikir, tadi di awal sudah saya sampaikan ayatnya, yaitu hidupnya akan sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan siapa yang kemudian berpaling dari zikir kepadaku, maka sungguh dia akan menjalani hidup yang sempit dan akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kemudian banyak orang justru berpaling dari zikir. Sebagaimana Allah tegaskan, gak banyak orang yang senang bersyukur, wa qalilum min ibadiyas syakur. Orang bersyukur itu sedikit, orang berzikir niku juga sedikit. Niki pun Allah jelaskan atau tegaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 71, walawit taba'al haqqa ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard. Sekiranya manusia itu mengikuti kebenaran, itu mengikuti hawa nafsunya, maka bumi dan langit itu rusak. Faman fihinna, dan di dalamnya juga rusak semuanya. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Tapi biar mereka enggak memperturutkan hawa nafsu, kami kasih itu adzikra, yaitu Al-Qur'an, agar kemudian mereka selamat berdasarkan petunjuk. Tapi apa? Di sini dikatakan fahum an dzikrihim mu'ridun. Tapi banyak orang enggak mau mengikuti Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu disebut juga adzikra. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan adzikra dan kami yang menjaganya. Jadi adzikra itu nama lain dari Al-Qur'an. Nah, kemudian kalau hari Jumat kita diperintahkan untuk mendatangi majelis zikir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bait. Wahai orang-orang beriman, kalau datang hari Jumat, maka segera penuhi zikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli, pekerjaan, niaga, semua urusan tinggalkan, datangi zikir kepada Allah. Nah, zikir kepada Allah di sini maksudnya majelis Jumatan yang menika mendengarkan khotib Jumat menyampaikan khutbahnya. Itu jadi majelis zikir. Dan nafsu yang ada pada diri kita selalu mengajak kepada kejelekan. Sebaliknya, zikir tadi kemudian akan menjaga kita dari kejelekan. Yaitu Allah berfirman, inna nafsal ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Maka sesungguhnya nafsu manusia itu selalu ngajak kepada yang buruk kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya agar kemudian kita tidak mengikuti nafsu, nafsu niku nek ditutke mboten enten teke gitu kan. Maka Allah tegaskan, yaitu wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan sampai jenengan bermajelis dengan orang-orang yang marai lali zikir kepada Allah. Majelis gaple, majelis remi, majelis mendem itu majelis-majelis yang
menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Pun sepuh karaokean gitu kan. Sing sapa ten kidul dalan pinten. Kula gak ora nyangka ten Jaten enten karaoke niku. Luasane niku enten Solo kan Jaten dengan Karangturi gitu. Wa kana amruhu furuta, dan semua urusan orang-orang yang kemudian ngikuti majelis-majelis orang-orang yang marai lalai itu urusannya bakalan ruwet. Jadi mboten bakal nemoni adem ayem tenan, mboten bakalan. Pramila jenengan nek ningali tenggen wong mendem, wong mabuk, wong karaokean niku mesti yo enek wong padu, wong rame paten-patenan, wis gudange ngoten niku. Masuk ten dangdutan tip-tipan niku, jogetan sawer-saweran padu wis. Nek mboten padu karo kancane ya engko mulih padu karo bojone gitu. Wah, aku kurang ayu to Mas gitu. Oh lah wong wis tuwa ngono. Kemudian Allah berjanji buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dikasih hidup yang tentram buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Untuk sampai iman dan amal soleh harus melazimi zikir, majelis ilmu. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami balas mereka di akhirat nanti dengan balasan yang terbaik. Sehingga orang-orang yang mau melazimi majelis ilmu, majelis zikir, maka Allah akan memberikannya hidayah. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Maka orang-orang yang kemudian mau melazimi majelis ilmu akan dikasih hidayah, dodone digawe jembar. Nah, itulah orang-orang yang diberi kelapangan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengurutkan tadi, yang pertama inggih menika napa? Tauhid. Kemudian yang kedua salat. Kemudian yang ketiga zikir. Dan orang-orang yang melakukan tiga ini dilengkapi dengan ketakwaan. Jadi dengan zikir atau majelis zikir ini, majelis ilmu ini panjenengan dapat ilmunya. Oh, hukumnya kurban ngene, hukumnya poso ngene, hukumnya sholat ngene, cara sholat ngene, cara poso ngene, cara kurban ngene, dan seterusnya. Maka jenengan lakukan yang keempat iki menika takwa. Allah tegaskan orang-orang yang bertakwa niku bakal penak hidupnya dengan dikasih jalan keluar ketika ada masalah, dan bahkan akan diberikan rezeki dari jalan-jalan yang enggak disangka-sangka, sebagaimana firman-Nya, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang-orang yang bertakwa maka Allah akan berikan jalan keluar atas semua masalahnya. Di awal saya sudah bilang, orang beriman tuh genah akan ketemu masalah, tapi masalah pasti ada solusinya. Nah, solusi utama dari sebuah masalah mang takwa riya. Dari takwa itu jenengan akan dikasih jalan keluar. Bahkan jalan keluarnya dari tempat yang boten jenengan sangka-sangka, dari orang yang boten jenengan sangka-sangka. Bahkan sama yang saya cerita tadi itu, Mas Takmirnya itu, Pak Takmirnya itu, awalnya kulo ngomong apa, nanti tekan keluarga, nanti tekan cerita. Padahal dino-dino dia nggak guyang-guyu kayak orang di masalah. Ternyata di belakang guyune itu ada masalah besar. Ya kulo nggak boten merasa enten sing nuntun kan, kok ono kan di masalah apa boten enten. Dia mau ngomong tengah-tengah ngerti dia cerita masalah kayak gitu. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian orang-orang yang bertakwa, umpami untuk bilang ya, ada orang yang mabuk lalu kemudian dia berusaha bertakwa tidak lagi mabuk, ada orang yang berzina dia tidak lagi berzina, bertakwa dengan menikah, ada orang yang mencuri dia berhenti dari mencuri, bertakwa dengan cara kerja. Maka Allah punya janji yang disampaikan oleh Nabi-Nya Muhammad SAW, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu yang Allah niatkan, artinya kamu niatkan karena Allah, maka niscaya Allah akan memberi ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Dan gak cuman baik, gantinya niku pasti lebih berkah. Orang-orang sing biasa korupsi, orang-orang biasa ngambil harta yang gak bener, nyolong, cupuk dan seterusnya, kemudian dia mau mengganti dengan jual beli misal gitu. Napa mawon wis dodol cilok yo entuk, dodol gedang goreng entuk, gorengan entuk, sego entuk, napa mawon pokoke. Maka Nabi SAW mengatakan al-bai'ani bil khiyar malam yatafarraqa, penjual dan pembeli itu punya hak untuk memilih selama belum terpisah, au qala hatta yatafarraqa, atau sampai terpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, maka sekiranya dua penjual dan pembeli ini saling jujur dan tidak menutupi
aib dari dagangannya, burika lahum fi bai'ihima, akan mendapatkan keberkahan. Jadi orang-orang yang biasa nipu, dia enggak lagi menipu, dagang sing jujur, buah bosok ya ora didol, buah nek didol ya ora dikei formalin gitu kan, karena itu pengawet mayat bukan pengawet makanan. Kalaupun jualan makanan yang harus ada warnanya dikasih warna-warna yang sehat, kalaupun harus jual ayam yang memang dibeleh bukan ayam yang mati kemarin gitu kan, maka Allah berjanji dia dikasih keberkahan, kasih rizki tur berkah. Karena banyak orang dia tukeh tapi nggak berkah, buat apa gitu. Kemudian wa in katama wa kadzaba, dan adapun orang-orang yang menyembunyikan aib dari dagangannya, didelek-delek ke ben wong ra ngerti, kemudian wa kadzaba, dan berdusta, muhiqat barakatu bai'ima, maka akan dihapus itu keberkahan dari dagangannya. Dan orang-orang yang bertakwa, ikut perintah Allah dan Rasulnya dan berusaha menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, akan diberikan rizki yang banyak sebagaimana firman-Nya, walau annahum aqamut taurah wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kalau sekiranya orang ahli kitab itu mau mengikuti Taurat dan Injil mereka, ini ahli kitab ya. Artinya kalau kita orang Islam mengikuti Al-Qur'an, maka Allah berjanji yaitu apa? La akalu min fawqihim. Tak gawe gampang nek mau babakan mangan nih, tak kei mangan saka dhuwur. Wa min tahtihim wa min tahti arjulihim, dan dari bawah. Jenengan nancepke napa kemawon tukul metu woe. Bahkan orang itu kalau benar-benar beriman bertakwa tenan jangan nggo pacul mburi omah macul barangkali untuk harta korun gitu. Kalau Allah berkehendak sakit loh niku. Atau mungkin malah medal minyak bumine gitu kan. Minhum ummatum muqtasidah, dan ada sebagian manusia yang kemudian berusaha menjalankan itu, wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun, tapi kebanyakan mereka enggak mau. Dan orang-orang yang kemudian bertakwa rizkinya pasti berkah. Bahkan ketika itu masyarakat satu kampung itu bertakwa, satu negeri itu bertakwa semuanya, maka Allah jamin keberkahan dari langit dan bumi. Bagaimana firman-Nya, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk satu negeri itu beriman kabeh dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkahan dari langit dan bumi, tapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka karena disebabkan perbuatan mereka sendiri. Jadi kalau jenengan ngertos Saudi Arabia, jenengan nek mriko niku jenengan beto tugelan wit pohong niku jenengan tancepke garing gitu. Tapi ten mriki jenengan tancepke sak nggon-nggon, bahkan jenengan golek kresek paringi siti banyu sithik tancepke tetep medal. Napa godhong ini tetap semi gitu. Dan ten Saudi Arabia niku tambange nggih namung minyak ya, koncone minyak nggih gas nggih sami niki, minyak dan bumi, gas dan bumi, minyak dan gas bumi. Tapi ten Indonesia minyak enten, emas enten, timah enten, malah timah niki 271 triliun nggih kira-kira wong pinten niku 15 sama pinten niku tersangkane. Terus iwak segala macam iwak enten, dari sing teri sampai sing iwak paus nggih enten. Iwak pitik nggih enten gitu loh. Terus nama meleh tanduran segala macam buah-buahan enten. Artinya sebenarnya negeri kita itu punya sebab untuk masyarakatnya harusnya nggak ada orang susah mboten enten, harusnya gitu kan. Tapi kenapa kok masih ada orang susah? Kenapa kok ada orang sampai kira-kira 271 triliun dhewean gitu kan. Niki 271 triliun niki nek ten universitas terbuka niku SPP niku nek mboten klien sak yuta 500. Iku nek 270 triliun ini didumke ning pemuda Indonesia semuanya dari Aceh sampai Papua bisa kuliah semuanya ten UT ini. Padahal saat ini kan nembe ngeluh napa UKT mahal rakyatan dibatal gitu. Uang kuliah niku mahal rakyatan dibatal gitu. Niku nek niku didumke niku kabeh cah nom-nom niku lulus SMA niku kok Aceh tekan Papua kuliah kabeh, Pak. Bahkan ada sebagian yang ngitung itu niku orang-orang yang usia 30 sampai 40 tahun niku kon mangkat umroh kabeh bisa gitu dengan duit niku. Kon gawe pabrik saged. Nah, sehingga kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama tauhid, yang kedua salat, majelis zikir, takwa. Tauhid marai aman, salat marai tenang, majelis zikir, majelis ilmu marai tentrem karena mengangkat kejahilan dari kita, kemudian membuat kita menjadi faham tentang apa itu agama dan kehidupan, kemudian takwa marai rezeki lancar. Sehingga tauhid tambah salat, tambah majelis zikir, tambah takwa niku wow yang saya buka di awal inggih menika adem ayem tentrem. Pramila kita cek, sudahkah kita bertauhid dengan benar? Sudahkah kita sholat dengan khusyuk? Sudahkah kita senang dengan majelis ilmu, majelis zikir? Nah, bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau semuanya jawabannya bagus,
insyaallah adem ayam tentrem niku genah punya jenengan, milik jenengan. Nggih. Dan enggak harus sama nggih. Nek terus takwa rezekine omahe lancar, sing kono lancar banget kok aku kok ora patek lancar gitu kan. Nah, berarti itu Allah ada hikmah di situ gitu loh. Ada hikmah bahwasanya biar panjenengan itu bisa tahu bahwasanya Allah itu membagi rezeki dengan tidak sama itu agar kita itu tahu bagaimana cara bersyukur. Kadang wong niku nek pas ra duwe itu salatnya khusyuk pol, tapi begitu dikei rezeki ber wah sesuk ora salat langsung gitu kan. Piknik soalnya sibuk piknik gitu kan. Nah, maka yang harus kita pahami gak selalu yang dikatakan rezeki lancar itu terus harus sama. Nah, wong liya untuk 1 miliar dengan untuk 2 miliar kan nggih. Alhamdulillah tau gitu kan. Nah, ngoten nggih. Wabillahi makaten ingkang saged kula aturaken, kita akhiri dengan doa nggih agar kemudian kita bisa melalui hari-hari kita dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adhimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma antal haqqu wa wa'duka haqqu wa liqa'uka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wan nabiyyuna haqqu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu anta waliyuna wa maulana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma adkhilhum jannata ma'al abrar wa la tadkhilhum an-nar ma'al fujjar ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al quburahum rawdhan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufaran min khufarin niran ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhussu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma ya Allah hab lana minas salihin hab lana minas salihin hab lana minas salihin. Allahumma ja'alna auladana minas salihin ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih ummahatana wa aslih abaana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma adkhilnal jannah wa akhrijna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya Ghaniyyu ya Hamid. Allahumma kfina bihalalik an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya Razzaq ya khairur raziqin. Rabbana inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adabil qabr wa na'udzubika min adabi jahannam ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minad dain wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram ya khairar raziqin. Allahumma inna na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minan nifaq wa na'udzubika minar riya wa na'udzubika minas sum'ah wa na'udzubika minasyirki wa na'udzubika minad dulmi wa na'udzubika min husnil khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna.
la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.